Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada Minggu 5 Desember GKJ Maisrenggo dan seluruh jemaatnya akan menerima undangan perjamuan di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan diri menyambut perjamuan kudus itu. Namun sebelumnya marilah kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, Engkau yang senantiasa mengasihi, memelihara umat kepunyaanmu. Di saat ini, di waktu yang indah ini, kami menyediakan diri dan hati kami sepenuhnya untuk menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bersama-sama kami dengarkan boleh menjadi teladan dalam hidup kami, dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kasih-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca satu bagian Alkitab yang saya ambilkan dari kitab Ayub pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Ayub pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17, yang begini bunyi firman-Nya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh engkau menghitung langkahku. Engkau tidak memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Jawa ataupun yang hidup dalam Pulau Jawa, pasti kita tidak asing dengan namanya kendang. Itu bisa digunakan dalam terutama dalam wayang ataupun kesenian-kesenian tradisional yang lainnya. Ada seorang yang mengatakan untuk mendapatkan suara gendang yang bagus itu harus melalui proses yang begitu panjang, dan salah satunya adalah harus menggunakan kulit terbaik, kulit yang harus dikelola khusus. Nah, tetapi sadarkah kita bahwa kulit itu bagian dari penunjang saja? Ada bagian yang penting yang selama ini tidak diperhatikan, yaitu Bapak Ibu mungkin tahu bahwa kendang itu di tengah-tengahnya ada kayu, dan di kayu itu ada sebuah rongga, ada sebuah ruang. Jadi ketika gendang itu ditabuh baik kiri maupun kanan, nah getaran dari kulit ini itu yang akan, dan ruangan atau lubang di tengah-tengah kendang di kayu itu yang membuat suaranya itu akan menjadi lebih pendek atau lebih panjang adalah kayu yang di tengah-tengahnya itu. Nah, yang mau saya katakan melalui kendang ini adalah kerap kali kita itu terfokus pada kulitnya sehingga kita melupakan ruang yang kosong yang ada di tengahnya. Padahal yang ruang yang kosong itu memiliki peranan penting untuk menentukan tadi. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu kepastian yang dihadapi oleh manusia adalah kematian. Orang yang hidup hanya menunggu waktu matinya. Entah hari ini, entah besok, atau entah lusa, atau kapanpun. Salah satu kepastian orang hidup adalah kematian. Nah, ketika orang hanya terfokus pada kehidupan saat ini atau kematiannya saja, orang mungkin hanya akan mengalami banyak ketakutan, sehingga hari-harinya di antara hari yang hidup atau hari yang mati, banyak orang itu bingung harus berbuat apa, harus berbuat bagaimana. Tetapi kitab Ayub mengajak kita untuk melihat bahwa memang ada masa di mana kita akan menanti kematian kita. Kita akan tiba pada hari kematian kita. Maka dari itu Ayub mengajak kita di hari-hari pergumulan kita, di hari-hari masa hidup kita sampai menuju kematian kita, ia mengajak kita untuk menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, karena Dialah Sang Pencipta yang senantiasa merindukan ciptaan tangannya sendiri. Nah, pada momen perjamuan kudus ini,
pada momen persiapan untuk masuk dalam meja perjamuan, kita diingatkan bahwa Tuhan Sang Pencipta, Tuhan juga yang senantiasa merindukan buatan tangannya. Yang rusak juga akan dibetulkan, yang hilang akan dicari. Dan mereka yang berdosa akan ditebus dan sudah ditebus. Dan Ia, Tuhan Allah kita, Dia mengetahui keberdosaan kita. Ia tidak melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan untuk mengasihi kita. Tetapi Ia, dengan kesalahan kita, Ia mengambil dosa-dosa kita. Ia menempatkan dosa itu pada tempat yang termaterai. Artinya dosa tidak akan bisa lagi memiliki kuasa atas diri kita. Sehingga kita itu benar-benar menjadi milik kepunyaan Allah yang utuh. Milik kepunyaan Allah yang senantiasa menggambarkan citra Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah yang mencipta kita, Allah yang memelihara, kita yang sakit, kita yang berdosa, ditebus dan dipulihkan. Oleh sebab itu, jikalau hari ini kita merasa belum layak karena kita berdosa, tetapi yakinlah, ketika kita merasa berdosa, disitulah kita layak untuk menerima perjamuan. Karena kita menyadari segala kesalahan kita. Kita menyadari bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, sebagai gambar dan citra Allah. Oleh sebab itu, di masa yang baik ini, di waktu yang baik ini, mari kita benar-benar menyediakan hati kita, menyediakan diri kita sepenuhnya untuk menerima perjamuan, menerima roti dan anggur sebagai wujud pewartaan Allah, sebagai wujud pemeliharaan Allah, dan juga sebagai wujud bahwa kita adalah anak-anak milik kepunyaannya yang senantiasa dikasihi. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita masuk dalam meja perjamuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang bersama boleh kami renungkan. Kami tahu bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang berat, hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh pergumulan. Tapi pada saat ini, kami menyerahkan segala pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta, Tuhan yang senantiasa memelihara kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan segala keberdosaan kami. Engkau menebus kami, menebus dosa-dosa kami, dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati mengakui dosa dan kesalahan kami. Kiranya di waktu yang baik ini, kami mampu benar-benar menyediakan hati dan diri kami sepenuhnya untuk menyambut undangan perjamuan kasih-Mu di dalam perjamuan kudus yang akan datang. Inilah Tuhan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persiapan kita, pendadaran kita untuk masuk dalam perjamuan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.